وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu yang dimana kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melimpahkan karunia-Nya, ya, keberkahannya, ya, dan segala hal, ya, yang menurut Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Insyaallah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali sebagaimana biasa di pertemuan kita setiap pekannya, membahas dan melanjutkan pembahasan tentang Kitab Tauhid jilid yang pertama karangan Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, berkaitan dengan tauhid ibadah. Di tauhid ibadah kita sudah menyelesaikan beberapa pasal, ya. Pasal yang pertama yang di situ membahas tentang makna tauhid uluhiyah. Begitu juga pasal kedua berbicara tentang syahadatain, makna syahadatain, rukun syahadatain, syarat syahadatain, konsekuensi syahadatain, dan hal-hal yang membatalkan syahadatain. Pasal yang ketiga adalah tasyri', ya, bagaimana kita membahas tentang bahwasanya penghalalan dan pengharaman itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diambil alih oleh manusia siapapun dia, setinggi apapun derajatnya, ya, semulia apapun dia di hadapan manusia, karena ini adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk ke pasal yang keempat yang membahas tentang ibadah. Apa makna ibadah, macam-macam ibadah dan cakupan ibadah itu sendiri. Di pasal yang kelima, ya, bagaimana pemahaman yang salah tentang pembahasan ibadah, ya, dan gulu dalam beribadah. Pasal yang keenam, bagaimana, ya, pilar-pilar ubudiyah yang benar. Di situ ada pembahasan tentang al-hub, al-khauf, al-khudu' dan ar-raja. Yang ketujuh, syarat-syarat diterimanya amal dan ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah atau ittiba' mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pasal yang kedelapan adalah tingkatan-tingkatan ad-din, yaitu Islam, iman dan ihsan, pengertian, keumuman serta kekhususannya. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita mulai dari pasal yang keempat yang ada di halaman 78, ibadah, pengertian, macam dan cakupannya. Insyaallah kita minta kemarin Ibu siapa yang baca ya? Saya lupa afwan namanya. Butika. Oh, Ibu Tika, baik. Ibu Juniba. Ada Ibu Juniba sama kita? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, bisa dibaca. Bismillah. Nah, Pasal keempat. Ibadah, pengertian, macam-macam dan cakupannya. Definisi ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Di dalam syara, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah: 1. Ibadah ialah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. 2. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. 3. Ibadah ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini adalah definisi ibadah yang paling lengkap. Ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf, takut, roja, mengharap, mahabbah, cinta, tawakal, ketergantungan, rokbah, senang, dan rohbah, takut adalah
ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah, fisik dan hati. Serta masing-masing banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan hati, lisan, dan badan. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Surah Az-Zariyat ayat 56-58. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka. Akan tetapi, merekalah yang membutuhkannya. Karena ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyembahnya sesuai dengan aturan syariatnya. Barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah sombong. Siapa yang menyembahnya tetapi dengan selain apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mubtadi, pelaku bid'ah. Dan siapa yang hanya menyembahnya dan sesuai dengan syariatnya, maka dia adalah mukmin muwahhid yang mengesahkan Allah. Baik. Jazakallah khair. Di sini pembahasan pertama kita berkaitan ibadah adalah tentang definisinya. Apa kira-kira definisi ibadah secara bahasa dan secara syariat? Beliau katakan ibadah secara bahasa itu berarti merendahkan diri serta tunduk, ya. Al-khudu wal khusyuk gitu ya. Merendahkan diri serta tunduk. Dari segi bahasa, ibadah itu adalah ketika seseorang merendahkan diri dan tunduk. Secara istilah, ibadah itu adalah ya, dia mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Para ulama ketika mendefinisikan ibadah menyebutkan berbagai macam definisi yang pada intinya makna dan maksudnya adalah satu. Definisi itu antara lain adalah di sini disebutkan oleh beliau ya, ada 3 definisi ibadah. Yang pertama adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Jika seseorang itu taat kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada mereka melalui lisan para rasul, maka itu adalah bentuk dari ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Ya, di sini ada tambahan keterangan tentang cinta. Karena seseorang itu ketika dikatakan dia beribadah, bukan hanya tunduk dan taat, tetapi ada kecintaan yang ada di dalam hatinya. Yang kita harus membedakan ya antara orang yang ya beribadah, dia tunduk tanpa rasa cinta dengan orang yang tunduk dengan kecintaan. Kemudian yang ketiga, ibadah ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini adalah definisi ibadah yang paling lengkap. Nah, ini yang masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu azza wa jalla adalah definisi yang ketiga dan sering dibawakan di kitab-kitab lainnya ya, definisi yang ketiga ini. Jadi ibadah itu merupakan apapun yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai Allah. Baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Perbuatan kita yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, ya. Ucapan kita yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Baik itu ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin, ya.
itu semua disebut dengan ibadah. Jadi kalau secara bahasa, ibadah itu adalah merendahkan diri dan tunduk. Secara istilah atau secara syariat, ibadah itu adalah segala apapun yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah dari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat, baik itu zahir maupun batin. Ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Ya, ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan. Rasa khauf, ya, takut, roja, harap, mahabbah, cinta, tawakal, ketergantungan, raghbah, senang, rahbah, takut adalah ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah ini maksudnya adalah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan salat, zakat, haji, jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah. Badaniyah itu adalah badan, ya, fisik, sedangkan qalbiyah adalah hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan hati, lisan, dan badannya. Hati, lisan, dan badan. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Jadi ketika kita sudah memahami definisi ibadah, apapun yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, dari ucapan maupun perbuatan yang zahir dan yang batin, ya, itulah tujuan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk itu. Kita untuk beribadah nih, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah Azza wa Jalla, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi ibadah yang dilakukan oleh jin dan manusia itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak butuh rizki dari kita. Dan Allah Azza wa Jalla tidak butuh, ya, kita memberi makan Allah. Ya. Sebaliknya kita lah yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh untuk diberikan rizki, kita yang butuh kepada Allah untuk diberikan makan. Ya. Kemudian Allah jelaskan sifatnya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Yang kuat itu Allah, yang lemah itu manusia, ya. Allah tidak butuh kepada manusia dan manusia itulah yang butuh kepada Allah. Allah Azza wa Jalla memberitahukan hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengejar hal-hal yang lain. Jadi ketika seseorang itu tahu tujuan penciptaan dia di dunia, ya, seorang muslim itu kan di dalam Islam diajarkan dia ada di dunia ini untuk apa. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki agama, ya. Dia akan bertanya-tanya, untuk apa saya ini diciptakan, ya? Untuk apa saya ada di dunia ini? Makanya ketika dia terlahir, ya, dalam kondisi yang sulit, ya, kondisi yang sengsara, dia akan banyak mengutuk kehidupan. Itulah kehidupan orang-orang kafirin. Sedangkan orang mukmin dia paham, dia tahu, dia mengerti untuk apa dia diciptakan. Sehingga ketika itu sudah dia pahami, dia akan mudah untuk melakukannya. Dia akan ridho dengan semua takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, dan dia akan berusaha, berijtihad, bersungguh-sungguh untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik dia terlahir dalam keadaan lapang maupun terlahir dalam keadaan sempit. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, ya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah kita sehingga Allah menciptakan kita, tidak. Kita yang membutuhkan, ya, dan kita yang seharusnya, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh kita, kitalah yang butuh kepada Allah. Akan tetapi mereka lah yang membutuhkannya. Karena ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyembahnya sesuai dengan aturan syariatnya. Apa yang Allah inginkan dari kita, kita lakukan. Apa yang tidak Allah inginkan, kita jauhi. Sesimpel itu makna ibadah. Barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah sombong. Siapa yang menyembahnya tetapi dengan selain apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mubtadi', pelaku bid'ah.
Ya, dia mengada-ngada sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menjalankan aturannya Allah, itu dikategorikan sebagai orang-orang yang sombong, ya, karena dia menolak, dia mengingkari kekuasaan dan kewewenangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang kedua, dia mau tunduk dan taat kepada Allah, mau beriman kepada Allah, tapi punya jalan, punya cara tersendiri di dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini masuk dalam kategori mubtadi, pelaku bid'ah. Ya. Dan siapa yang hanya menyembah Allah dan sesuai dengan syariatnya, maka dia adalah mukmin muwahhid. Jadi siapa mukmin muwahhid itu? Yaitu mereka yang hanya menyembah Allah, dan mereka ketika menyembah Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai apa yang Allah inginkan, tidak membuat-buat syariat tersendiri. Itu adalah mukmin yang wahid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Ibu dilanjutkan. Bu Junibah. Ya Bu, Afan mungkin suaranya agak ini ya, agak ada apa hujan deras di sini, tapi dicoba lah Bapak. Masya Allah. Bismillah. Nah, Ya, macam-macam ibadah dan keluasan cakupannya. Ibadah itu banyak macamnya. Ia mencakup semua macam ketaatan yang nampak pada lisan, anggota badan, dan yang lahir dari hati. Seperti zikir, tasbih, tahlil, dan membaca Al-Quran, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Begitu pula cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, khosyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepadanya, ikhlas kepadanya, sabar terhadap hukum-hukumnya, ridho dengan kodoknya, tawakal, mengharap nikmatnya, dan takut dari siksanya. Jadi, ibadah mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin jika diniatkan kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apa-apa yang membantu kurbah. Bahkan adat kebiasaan yang mubah pun bernilai ibadah jika diniatkan sebagai bekal untuk taat kepadanya. Seperti tidur, makan, minum, jual beli, bekerja mencari nafkah, nikah, dan sebagainya. Berbagai kebiasaan tersebut jika disertai niat baik dan benar, maka menjadi bernilai ibadah yang berhak mendapat pahala. Karenanya, ibadah itu tidak hanya terbatas pada syiar-syiar yang biasa dikenal. baik. Poin kedua dalam pembahasan ibadah, kalau tadi sudah kita bahas bersama bagaimana definisi ibadah, maka di sini adalah macam-macam ibadah dan keluasan cakupannya. Ibadah itu banyak macamnya. Karena tadi dari definisinya saja kita bisa membaca seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Ya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir dan yang batin. Berarti kan ini kan banyak sekali, ya. Ibadah itu mencakup semua macam ketaatan yang nampak pada lisan, anggota badan, dan yang lahir dari hati. Ya. Seperti zikir, tasbih, tahlil, dan membaca Al-Quran. Salat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Ini semua masuk dalam lingkup ibadah itu sendiri. Begitu pula cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Karena bentuk cinta ini kan adanya di dalam hati. Jadi dia masuk dalam lingkup ibadah qalbiyah. Kemudian khasyatullah, takut kepada Allah. Inabah, kembali kepada Allah. Ya. Ikhlas kepadanya, sabar terhadap hukumnya, ridho dengan qadanya, ya. Apapun yang Allah putuskan, apapun yang Allah takdirkan, dia ridho, tawakal, mengharap nikmatnya, dan takut dari siksanya. Ya. Jadi kalau seandainya seorang manusia itu sudah memahami tujuan dia hidup di dunia ini untuk apa, ya, maka jalannya pun akan dia tapaki dengan penuh keyakinan. Berbeda halnya dengan orang-orang kafirin yang tadi sudah kita bahas ya, dia tidak punya tujuan hidup. Ya, tujuan hidupnya hanya bagaimana dia bisa senang hidup di dunia dengan melimpahnya ya kekayaan, melimpahnya harta, sehingga yang menjadi tujuannya hanyalah harta duniawi. Sedangkan seorang mukmin tidak. Dia tidak menjadikan harta itu ada di dalam hatinya, tetapi dia menjadikan harta duniawi itu adalah sebagai sarana yang memudahkan dia untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin jika diniatkan qurbah. Makanya ini niat itu adalah perkara yang terpenting dalam ibadah. Makanya di sini beliau syaratkan ya, jika diniatkan qurbah. Apa itu qurbah? Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau apa-apa yang membantu seseorang itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, yang membentuk qurbah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Dan seseorang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Ya. Apakah dia akan mendapatkan balasan yang besar ataukah balasan yang kecil, atau dia tidak mendapatkan apa-apa, itu tergantung dari niatnya. Sehingga amalan hati yang satu ini tidak boleh diremehkan oleh setiap muslim. Ya, karena ini pembahasannya bab ibadah, maka sesuatu yang paling penting di dalam bab ibadah itu adalah niat. Bahkan ada kebiasaan, ya, adat kebiasaan yang hukumnya itu adalah mubah. Itu pun akan bernilai ibadah jika diniatkan sebagai bekal untuk taat kepadanya. Seperti tidur, tidur kan mubah, ya. Makan mubah, minum mubah, jual beli mubah, kerja, mencari nafkah, ya, nikah dan sebagainya. Itu ketika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang tadinya bernilai mubah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kebiasaan tersebut jika disertai niat baik benar ya, maka menjadi bernilai ibadah yang berhak mendapatkan pahala. Karenanya ibadah itu tidak hanya terbatas pada syiar-syiar yang biasa dikenal. Ya, bukan hanya sekedar sholat, bukan sekedar zakat, ya puasa, tetapi lebih luas cakupannya dari itu semua. Setiap apapun yang dapat mendatangkan ridha Allah, kecintaan Allah dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, baik itu batin maupun zahir, itu adalah bentuk ibadah yang Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Baik, ini definisi dan pembahasan tentang ibadah, ya macam-macam ibadah. Masuk ke pasal berikutnya, pasal yang kelima, paham-paham yang salah tentang pembahasan ibadah. Silakan dilanjutkan, Ibu. Bismillah. Paham-paham yang salah tentang pembatasan ibadah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah. Artinya, tidak ada suatu bentuk ibadah pun yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah, bid'ah yang ditolak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melaksanakan suatu amalan yang tidak didasari oleh agama kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya, amalnya ditolak dan tidak diterima. Bahkan ia berdosa karenanya. Sebab
amal tersebut adalah maksiat, bukan taat. Kemudian manhaj yang benar dalam pelaksanaan ibadah yang disyariatkan adalah sikap pertengahan antara meremehkan dan malas dengan sikap ekstrim serta melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Surah Hud 112. Ayat Al-Quran ini adalah garis petunjuk bagi langkah manhaj yang benar dalam pelaksanaan ibadah, yaitu dengan beristiqomah dalam melaksanakan ibadah pada jalan yang tengah, tidak kurang atau lebih, sesuai dengan petunjuk syariat sebagaimana yang diperintahkan padamu. Kemudian dia menegaskan lagi dengan firman-Nya, dan janganlah kamu melampaui batas. Tughyan adalah melampaui batas dengan bersikap terlalu keras dan memaksakan kehendak serta mengada-ada. Ia lebih dikenal dengan gulu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa 3 orang dari sahabatnya melakukan gulu dalam ibadah, di mana seorang dari mereka berkata, saya akan puasa terus dan tidak berbuka. Dan yang kedua berkata, saya akan sholat terus dan tidak tidur. Lalu yang ketiga berkata, saya tidak akan menikahi wanita. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun saya, maka saya berpuasa dan berbuka. Saya sholat dan tidur. Dan saya menikahi perempuan. Barang siapa tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan dari bagian atau golonganku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada 2 golongan yang saling bertentangan dalam soal ibadah. Golongan pertama, yang mengurangi makna ibadah serta meremehkan pelaksanaannya. Mereka meniadakan berbagai macam ibadah dan hanya melaksanakan ibadah-ibadah yang terbatas pada syiar-syiar tertentu dan sedikit, yang hanya diadakan di masjid-masjid saja. Tidak ada ibadah di rumah, di kantor, di toko, di bidang sosial, politik, juga tidak dalam peradilan kasus sengketa, dan dalam perkara-perkara kehidupan lainnya. Memang masjid mempunyai keistimewaan dan harus dipergunakan dalam sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi, ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan muslim, baik di masjid maupun di luar masjid. Golongan yang kedua, yang bersikap berlebih-lebihan dalam praktik ibadah sampai pada batas ekstrim, yang sunnah mereka angkat sampai menjadi wajib, sebagaimana yang mubah mereka angkat menjadi haram. Mereka menghukumi sesat dan salah orang yang menyalahi manhaj mereka, serta menyalahkan pemahaman-pemahaman lainnya. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang bid'ah. Baik, di pasal yang kelima ini kita akan membahas tentang paham-paham yang salah tentang pembatasan ibadah. Ya. Beliau katakan ibadah adalah perkara tauqifiyah, dan ini sudah pernah kita bahas di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Bahwasanya namanya ibadah itu tidak bisa dari pendapat kita sendiri, tidak bisa dari ijtihad kita sendiri. Ibadah itu haruslah sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dan apa yang Nabi perintahkan.
Artinya tidak ada suatu bentuk ibadah apapun yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti itu adalah bid'ah yang mardudah, bid'ah yang tertolak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, barang siapa yang melaksanakan suatu amalan, ya tentu amalan ini nih bukan amalan secara umum, tapi dimaksud adalah amal ibadah yang tidak didasari oleh agama. Maksudnya apa? Tidak didasari oleh perintah kami, ya. Maka amal ibadah itu akan tertolak. Di sini jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kepada setiap muslim dan mukmin agar tidak mengada-ngada dalam hal ibadah, agar hanya mencukupkan dari apa yang dicontohkan, agar hanya mencukupkan dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat. Apa maksudnya hadis ini? Maksudnya adalah amalnya ditolak dan tidak diterima. Ya, jadi tidak butuh untuk ya, ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangi. Ya, agama ini, syariat ini tidak perlu untuk diutak-atik. Karena agama ini sudah sempurna, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan, telah mencontohkan setiap apa yang menurut agama adalah kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti, sudah melarang, sudah menjauhkan dari setiap apa yang dinilai oleh agama itu adalah keburukan. Sehingga tidak butuh lagi kita untuk ya mengotak-atik syariat yang sudah sempurna ini. Bahkan ia berdosa karenanya. Seorang yang melakukan perbuatan yang tidak pernah diajarkan, ya, karena di dalam perbuatan tersebut terkandung makna seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan ya apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Seakan-akan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya bukanlah seorang nabi dan rasul yang menyampaikan 100% apa yang diperintahkan oleh nabi oleh Allah Azza wa Jalla untuk disampaikan. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh nabi. Ya. Makanya orang-orang tersebut ya, mengadakan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh nabi. Ya. Bagi mereka kebaikan, ya, dan mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkannya, tidak mempraktekkannya. Nah, adalah suatu kecacatan dalam akidah bid'ah ini ya. Kemudian bisa jadi kemungkinan yang kedua adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu itu adalah kebaikan. Padahal Allah sudah menegaskan agama ini sudah sempurna. Tapi mereka mengadang-adakan sesuatu, seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahu bahwa itu adalah kebaikan dan Nabi tidak mengerjakannya. Sehingga ya namanya bid'ah itu pun uh, ada bid'ah yang mukafir dan ada bid'ah yang ghairu mukafir. Ada yang bid'ah yang mukafirah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi bertingkat, bid'ah itu pun bertingkat. Dikatakan di sini bahwasanya amalan yang diada-adakan, sesuatu yang baru itu secara otomatis akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia berdosa karenanya sebab amalan tersebut adalah maksiat. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala meletakkan amalan bid'ah ini merupakan amalan kedua ya atau lebih tinggi dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Karena namanya ibadah bid'ah itu seseorang yang melakukannya akan merasa dia melakukan sesuatu yang benar, bukan perbuatan yang disalahkan. Ya, berbeda dengan ahli maksiat. Ahli maksiat ketika ditanya perbuatan ini benar atau salah, dia akan mengakui bahwasanya perbuatan dia ini adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang salah, perbuatan yang menyelisihi agama. Tapi kalau ahli bid'ah, ya, dia akan mengatakan ya, apa yang dia lakukan ini adalah benar. Ya, itu adalah sebab amal tersebut adalah maksiat bukan ketaatan. Kemudian manhaj yang benar dalam pelaksanaan ibadah yang disyariatkan adalah sikap pertengahan antara meremehkan dan malas. Ya. Dan dengan sikap ekstrim yang serta melampaui batas. Jadi dalam ibadah ini
seseorang melaksanakannya secara tepat, ya, sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Kalau kurang dari itu, maka masuknya ke dalam lingkup tafrid. Tafrid ini adalah meremehkan, malas, ya, futur dan lain sebagainya, itu tafrid itu. Ya. Dia melaksanakan suatu ibadah tidak sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau porsinya itu kurang dari yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk ke dalam tafrid, ya, meremehkan. Ada orang yang dia melaksanakan suatu ibadah, porsinya itu melebihi dari apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ini masuk ke dalam sikap ifrat, ya, atau masuk ke dalam sikap ekstrim, gulu, karena dia telah melampaui batas. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita permisalkan, ya, telah menetapkan suatu ibadah itu porsinya adalah 10. Lalu ada seseorang yang melaksanakannya 3 saja. Berarti ini adalah tafrid, ya, yang meremehkan syariat itu. Ya, dia malas untuk melaksanakan syariat itu. Lalu kemudian ada orang lain, dia melaksanakan ibadah tersebut dengan porsi 20. Maka ini adalah orang yang ekstrim. Karena dia tidak mengerjakan ibadah tersebut sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ibadah, ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatqaw. Maka tetaplah istaqim, ya, beristiqomahlah engkau di jalan yang benar. Beristiqomahlah di jalan yang benar. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Karena Nabi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqomah di atas jalan yang benar. Apakah hanya Nabi saja? Wa man taba ma'aka. Ya. Dan juga sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang yang telah bertaubat yang bersamamu. Pengikut Nabi, ya. Para nabi dan pengikutnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap teguh kokoh beristiqomah di jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka berada di jalan itu. Dan Allah ingatkan, ya, di akhir ayat ini Allah sebutkan wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai syariat apapun, jangan sampai seseorang itu gulu di dalam mengerjakannya, ya. Karena kalau kita berbicara masalah ibadah, cakupannya itu sangat luas dan sangat banyak sebagaimana yang kita bahas tadi. Kalau kita misalnya membahas bahwasanya ibadah diantaranya adalah salat, maka akan ada orang yang meremehkan salat dan akan ada orang yang gulu dalam salat, ya. Kalau kita membahas tentang syariat tilawatul Quran misalnya, membaca Al-Quran, akan ada orang yang, ya, dia meremehkan tilawatul Quran dan akan ada orang yang gulu dalam tilawatul Quran, ya. Kalau kita berbicara misalnya dalam permasalahan ibadah, suatu ibadah misalnya adalah puasa, ya, akan ada orang yang meremehkan puasa, ya, dan akan ada orang yang gulu dalam bab puasa. Sholat tahajud, akan ada orang yang meremehkan, akan ada orang yang gulu, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan untuk melakukan segala amalan wasata, ya, di pertengahan, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, ya, tidak meremehkan dan tidak gulu. Begitu juga dengan, ya, pembahasan yang pada pembahasan yang lalu kita bahas masalah takfir, ya, ada orang yang meremehkan, ya, ada orang yang, ya, yang gulu dalam bab itu. Karena dalam bab takfir itu, hakikatnya takfir itu adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya. Syariat yang tidak boleh dinafikan oleh siapapun. Ketika ada yang menafikan syariat takfir, itu sama saja dia menafikan syariat salat, dia menafikan syariat ibadah-ibadah yang lainnya, karena itu masuk dalam lingkup apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setiap ada orang yang meremehkan itu, ya,
itu pada hakikatnya dia telah menolak di antara syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Begitu juga ya, akan ada orang yang gulu di dalamnya. Sebagaimana ada orang yang gulu dalam masalah salat, gulu dalam masalah puasa, gulu dalam bab-bab ibadah yang lainnya. Ayat Al-Quran ini adalah garis petunjuk bagi langkah manhaj yang benar dalam pelaksanaan ibadah, yaitu dengan beristiqomah dalam melaksanakan ibadah pada jalan tengah. Jadi kita bahasakan dengan wasato, ya, tengah. Tidak kurang dan tidak lebih. Sesuai dengan petunjuk syariat sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Simpel sebenarnya. Apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang tidak diperintahkan tidak perlu untuk kita laksanakan. Kita tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi dengan firman-Nya, "Wala tatghaw" di akhir ayat tadi. Dan janganlah kalian melampaui batas. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan para pengikutnya untuk beristiqamah di jalan yang telah Allah tentukan, Allah ingatkan, dan janganlah kamu melampaui batas. Tatghaw ini ya secara bahasa Arab masdarnya adalah kata tughyan. Tughyan adalah melampaui batas dengan bersikap terlalu keras dan memaksakan kehendak serta mengada-ada. Ya, sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran, sesuatu yang tidak ada di dalam hadis, itu dia ada-adakan. Ya. Jadi antara orang yang melakukan tafrid dan ifrat, ya, yang meremehkan, ya, dan juga yang ekstrim, itu mereka mengadakan sesuatu yang mereka ada-adakan. Ya. Begitu juga dengan orang-orang yang melakukan ekstrim dalam berbagai ibadah. Ekstrim dalam berzikir misalnya. Ya. Dia ekstrim di dalam berpuasa. Ya. Dia ekstrim di dalam sholat tahajud misalnya. Ya. Dia akan mengada-adakan suatu syariat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Dia keras dalam itu. Dalam bab itu keras. Dan dia memaksakan kehendak. Ini lebih dikenal dengan sifat gulu, ya, ekstrim yang tadi kita bahas. Apakah ini tidak ada di zaman Nabi? Jawabannya ada semenjak zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW tegur itu. Ya, bukan berarti kita jadikan hujah, oh ini di zaman Nabi ada sahabat yang gulu. Itu tidak cukup. Kita katakan perbuatan sahabat yang seperti itu ditegur oleh Nabi SAW. Dan ibrahnya itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat sehingga kita anggap itu adalah hujah, tetapi bagaimana teguran Nabi SAW itu sampai kepada mereka dan menjadi pelajaran juga bagi kita. Sehingga dalam kaidah ibadah itu tidak ada yang namanya gulu. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi kita ikuti, dan apa yang ditinggalkan kita tinggalkan. Nabi SAW ketika mengetahui bahwa ada 3 orang dari sahabatnya melakukan gulu dalam ibadah, ya, di mana salah seorang dari mereka, ya, berkata. Jadi ada 3 orang yang di mana mereka ini memiliki pemahaman yang keras, ya, pemahaman yang berlebihan dari apa yang telah Nabi SAW telah ajarkan kepada mereka. Ya, yang namanya sifat gulu ini bukan berasal dari kesombongan. Ya, rata-rata orang yang gulu ini memiliki sifat takut, tapi takut yang berlebihan. Makanya nanti dari pembahasan berikutnya akan kita bahas itu dalam pilar-pilar ubudiyah yang benar, ya. Antara kecintaan, antara khauf, antara roja itu harus seimbang. Kecintaan kita kepada Allah, ketakutan kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah itu harus seimbang. Ketika ada yang satu saja melebihi dari yang lainnya, maka itu, ya, akan menghasilkan sesuatu yang menyimpang. Orang-orang yang melakukan gulu itu karena dia merasa amalannya itu tidak cukup. Dia takut dalam pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua pada hakikatnya, pada dasarnya adalah kebaikan. Tetapi dia tidak melihat apa yang Nabi SAW sudah ajarkan. Ya, sehingga dia membuat sesuatu yang baru. Jadi pahami, ya? Ya. Ada seorang sahabat mengatakan, saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Apa maksudnya ini? Apakah dia tidak akan pernah makan? Bukan maksudnya itu, ya. Maksudnya adalah setiap hari dia berpuasa.
Sekarang berpuasa, besok lagi berpuasa. Dia sudah niatkan itu. Saya akan terus berpuasa. Kemudian yang kedua, mengatakan saya akan terus sholat dan tidak akan tidur. Ini ya, orang yang kedua ini dia mengatakan saya akan terus sholat tahajud, qiyamul lail setiap hari dari awal malam sampai akhir malam. Jadi setelah isya sampai sholat subuh saya akan melakukan sholat tahajud terus menerus setiap harinya. Yang pertama tadi mengatakan saya akan berpuasa setiap hari. Yang kedua dia mengatakan saya akan sholat qiyamul lail setiap malam. Ya. Dan yang ketiga dia mengatakan saya tidak akan menikah. Baik. Dari mana tiga pernyataan sahabat yang mulia ini? Kalau kita teliti hadisnya, ini bermula dari mereka yang penasaran. Ya, bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah. Sehingga ketiga sahabat ini mendatangi salah satu dari istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada istrinya Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah. Setelah dijelaskan oleh istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ tidak disebutkan ya, siapanya. Maka para sahabat Nabi tiga orang tersebut merasa ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadahnya itu adalah ibadah yang standar dan Nabi adalah manusia yang telah diampuni apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Nabi itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga. Ya. Sehingga apa? Sehingga wajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah yang standar menurut mereka. Ini versi mereka ya. Akhirnya mereka merasa bahwa diri mereka itu tidak seperti kondisi Nabi. Nabi itu sudah diampuni apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Sedangkan mereka tidak. Sehingga disitulah mereka berkata, kalau begitu saya akan berpuasa tiap hari. Yang kedua berkata, saya ya akan sholat malam tiap hari. Dan yang ketiga berkata, saya tidak akan menikah. Fokus untuk ibadah. Nah, perkataan mereka inilah yang kemudian disampaikan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memanggil mereka, lalu mengatakan, "Ama ana fa'asumu wa uftir wa usalli wa arqudu wa tazawwaju bin nisa." Atau wa tazawwaju nisa. Adapun saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya berpuasa dan saya iftar, saya berbuka. Maksudnya apa? Ada waktu-waktu di mana saya berpuasa, ada di mana waktu-waktu saya tidak berpuasa. Ya. Wa usalli wa arqud. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya salat malam dan saya tidur. Ya, saya salat malam dan saya tidur. Bukan dari awal waktu malam, selesai salat isya sampai salat subuh Nabi melakukan qiyamul lail, tidak. Ada waktu di mana Nabi tidur, ada waktu di mana Nabi bangun dan melakukan salat qiyamul lail. Ya. Kata Nabi yang ketiga, wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah kaidah di dalam bab ibadah, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, tidak suka terhadap syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bukan dari golonganku. Sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan sebuah kaidah yang mendasar di dalam agama ini, apapun yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah standar kebaikan. Itu adalah kiblat bagi kita untuk melakukan amalan tersebut. Tidak perlu bagi kita lagi untuk menambah-nambah. Tidak perlu bagi kita untuk mengoreksi. Tidak perlu untuk kita untuk mengotak-ngatik apa yang dilakukan oleh Nabi. Tidak perlu kita mengatakan, ya ini sudah beda zamannya, zaman kita sama zamannya Nabi dulu, ya sehingga kita perlu menambah lagi ya variasi ibadah kita. Ya, itu tidak perlu lagi untuk dilakukan. Ya, karena apa yang ada di zaman ini dan apa yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariatnya adalah satu, syariatnya adalah sama, sunnahnya sama, ibadahnya sama. Sehingga dari hadis yang mulia ini
beliau katakan ada dua golongan yang saling bertentangan dalam soal ibadah. Golongan yang pertama ini adalah orang-orang yang meremehkan ibadah. Dan golongan kedua adalah orang-orang yang bersikap ekstrim, berlebihan dalam praktek ibadah tersebut. Yang pertama adalah orang-orang yang mengurangi makna ibadah serta meremehkan pelaksanaannya. Ya. Apa maksud mengurangi makna ibadah? Ibadah bagi mereka itu hanyalah terbatas pada ibadah-ibadah tertentu. Ya. Mereka memahami ibadah itu tidak sebagaimana kita memahami bahwasanya ibadah itu sangat luas cakupannya, beraneka ragam, macam-macamnya. Sesuai dengan definisi yang sudah kita pelajari. Ya, mereka memaknai ibadah itu hanya sholat. Ibadah itu hanya di masjid. Ya. Ada juga orang yang meremehkan pelaksanaannya. Dia tidak melakukan sholat sebagaimana yang Nabi SAW melakukan. Misalnya contohnya. Ya. Rukuknya dia, sujudnya dia, bacaan dia. Tidak sebagaimana yang Nabi SAW contohkan dan praktekkan. Ini masuk ke golongan yang pertama. Ini adalah pelaksanaan ibadah. Dia meremehkan. Mereka meniadakan berbagai macam ibadah dan hanya melaksanakan ibadah-ibadah yang terbatas pada syiar-syiar tertentu dan sedikit. Yang hanya diadakan di masjid-masjid saja. Ya. Karena mereka membatasi mana ibadah itu hanya ada di masjid saja. Di luar masjid, ya, itu tidak perlu lagi untuk membawa makna ibadah. Inilah hakikat apa yang diserukan oleh orang-orang sekuler. Ya, maka dalam ini dikatakan fasluddini anid daulah. Ya, bagaimana usaha mereka, tujuan mereka untuk menyiarkan, ya, memisahkan perkara agama, memisahkan, ya, perkara syariat dari urusan negara. Ya, jadi kalau mau ibadah, ibadah itu di masjid saja. Kalau di luar masjid, tinggalkan ibadah. Ya, dalam urusan-urusan di luar masjid, di pasar misalnya, tinggalkan ibadah. Di rumah sakit, tinggalkan ibadah. Ya, tinggalkan syariat. Ya, dalam urusan-urusan sosial, tinggalkan syariat, tinggalkan ibadah. Karena ibadah itu hanya ada di dalam masjid saja. Ya. Boleh katakan tidak ada ibadah di rumah. Ya. Tidak ada ibadah di kantor. Tidak ada ibadah di toko. Tidak ada ibadah di bidang sosial. Di bidang politik. Juga tidak ada dalam peradilan kasus sengketa dan dalam perkara-perkara kehidupan lainnya. Karena mereka hanya membatasi ibadah itu hanya di satu tempat tertentu dan di waktu-waktu tertentu saja. Beliau katakan memang masjid itu mempunyai keistimewaan dan harus dipergunakan dalam sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan muslim. Yang muslim itu, ibadahnya dia itu dari dia memelekkan matanya sampai dia memejamkan matanya. Dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Bahkan tidurnya itu pun, tidurnya seorang muslim itu bernilai ibadah. Bagaimana? Ada suatu sistem yang memisahkan antara ibadah ini dengan urusan yang lain. Seorang muslim itu seluruh kehidupannya adalah ibadah. Maka disebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Hidup dan mati itu bukan untuk negara. Hidup dan mati itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk nasionalisme, bukan. Hidup dan mati kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Sehingga dapat kita pahami di sini, ibadah itu di masjid dan di luar masjid. Ibadah itu adalah seluruh kehidupan seorang muslim. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang bersikap berlebihan dalam praktik ibadah. Ekstrim. Ya, sampai pada batas ekstrim. Yang sunnah mereka angkat sampai menjadi wajib. Ya, sebagaimana yang mubah mereka angkat menjadi sesuatu yang haram. Sebenarnya, ya,
Amalan itu adalah amalan sunnah. Tapi karena ekstrimnya mereka katakan itu adalah wajib. Sebenarnya hal itu adalah hal yang mubah. Boleh dilakukan. Tapi mereka katakan itu adalah haram. Mereka menghukumi sesat dan salah orang-orang yang menyalahi manhaj mereka. Serta menyalahkan pemahaman-pemahaman lainnya. Ya. Nah, ini golongan yang kedua adalah orang-orang yang ekstrim di dalam beribadah. Kita sebutkan tadi ibadah itu cakupannya sangat luas ya. Ibadah apapun. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat. Ya. Bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar zakat saja. Berbagai ibadah apapun, ya, kita harus menilai apakah kita ini termasuk orang yang ada di pertengahan, ataukah kita termasuk orang yang meremehkan, ataukah kita termasuk orang yang gulu di dalam ibadah tersebut. Mungkin dari ibadah yang kita lakukan, ya, setelah kita evaluasi ini kita pertengahan. Oh ternyata ada juga kita yang meremehkan. Nah ini berarti yang meremehkan tinggal kita tarik lagi ya, kita pindahkan kepada pertengahan. Kemudian setelah kita cek lagi, ada ibadah-ibadah kita yang terlalu berlebihan. Nah, terlalu berlebihan ekstrim ini kita tarik, kita pindahkan ke pertengahan. Sehingga seluruh ibadah kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau katakan, padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seburuk-buruk perkara adalah yang bid'ah. Jadi ketika membahas bid'ah dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh golongan pertama dan apa yang dilakukan oleh golongan kedua itu disebut dengan bid'ah. Tergantung ya, apakah itu bentuk praktek amal ibadah ataukah keyakinan. Makanya seperti pemahaman Jabariyah, Qadariyah, itu kan pemahaman yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Baikkan kutub selatan dengan kutub utara. Ya. Itu di dalam agama disebut sebagai bid'ah dalam keyakinan. Sehingga bid'ah itu jangan sampai kita pahami hanya sekedar batas bagaimana praktek amal ibadah. Bid'ah dalam sholat, bid'ah dalam puasa misalnya. Tidak. Dalam keyakinan pun, keyakinan yang menyimpang itu disebut dengan bid'ah. Ya. Kemudian pemahaman mu'attilah dengan musyabbihah dalam bab asma' wa sifat. Itu juga bid'ah. Bid'ah dalam keyakinan. Ya. Kemudian keyakinan antara murji'ah dengan khawarij. Ini bid'ah. Bid'ah dalam keyakinan, dalam i'tiqad. Ya. Dan pemahaman-pemahaman yang lainnya. Maka dikatakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seburuk-buruk perkara itu adalah perkara-perkara yang bid'ah. Wallahu taala alam. Baik, silakan dilanjutkan Ibu pasal yang ke-6. Bismillah. Pasal ke-6. Pilar-pilar ubudiyah yang benar. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar sentral, yaitu hub, cinta, khauf, takut, dan roja, harapan. Rasa cinta harus dibarengi dengan sikap rasa rendah diri, sedangkan khauf harus dibarengi dengan roja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang mukmin. Dia mencintai mereka dan mereka mencintainya. Surah Al-Maidah ayat 54. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Surah Al-Baqarah 165. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyifati para rasul dan nabinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Sebagian salaf berkata, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa hub, cinta saja,
maka ia zindik. Zindik adalah istilah untuk setiap munafik, orang yang sesat dan mulhid. Siapa yang menyembahnya dengan roja, harap saja, maka ia adalah murji. Murji adalah orang yang murjiah, yaitu golongan yang mengatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. Iman hanya dengan hati. Dan siapa yang menyembahnya hanya dengan khauf, takut saja, maka ia adalah haruri. Haruri adalah orang dari golongan Khawarij yang pertama kali muncul di Haruro, dekat Kufah, yang berkeyakinan bahwa orang mukmin yang berdosa adalah kafir. Dan siapa yang menyembahnya dengan khauf dan roja, maka ia adalah mukmin muwahhid. Hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Risalah Ubudiyah. Beliau juga berkata, din Allah Subhanahu wa taala adalah menyembahnya, taat dan tunduk kepadanya. Asal makna ibadah adalah azul, hina. Dikatakan torikom mu'abbad. Jika jalan itu dihinakan dan diinjak-injak oleh kaki manusia. Akan tetapi, ibadah yang diperintahkan mengandung makna jul dan hub, yakni mengandung makna jul yang paling dalam dengan hub yang paling tinggi kepadanya. Siapa yang tunduk kepada seseorang dengan perasaan benci kepadanya, maka ia bukanlah menghamba atau menyembah kepadanya. Dan jika ia menyukai sesuatu tetapi tidak tunduk kepadanya, maka ia pun tidak menghamba, menyembah kepadanya. Sebagaimana seorang ayah mencintai anak atau rekannya. Karena itu, tidak cukup salah satu dari keduanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaknya Allah Subhanahu wa taala lebih dicintainya dari segala sesuatu. Dan Allah lebih diagungkan dari segala sesuatu. Tidak ada yang berhak mendapat mahabbah, cinta, khudu, ketundukan yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah pilar-pilar kehambaan yang merupakan poros segala amal ibadah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam Nuniyahnya, ibadah kepada Ar-Rahman adalah cinta yang dalam kepadanya, beserta kepatuhan penyembahnya. Dua hal ini adalah ibarat dua kutub. Di atas keduanya lah orbit ibadah beredar. Ia tidak beredar sampai kedua kutub itu tegak berdiri. Sungguhnya adalah perintah Rasulnya, bukan hawa nafsu dan setan. Ibnul Qayyim rahimahullah menyerupakan beredarnya ibadah di atas rasa cinta dan tunduk bagi yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan beredarnya orbit di atas dua kutubnya. Beliau juga menyebutkan bahwa beredarnya orbit ibadah adalah berdasarkan perintah Rasul dan syariatnya, bukan berdasarkan hawa nafsu dan setan. Karena hal yang demikian bukanlah ibadah. Apa yang disyariatkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang memutar orbit ibadah. Ia tidak diputar oleh bid'ah, nafsu, dan khurafat. Lagi sampai ke pasal 7 Kak Ustaz.
Kita bahas yang 6 dulu ya. Baik. Poin berikutnya adalah pasal ke-6, pilar-pilar ubudiyah yang benar. Beliau katakan sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar yang sentral, ya, yaitu hub, cinta, khauf, takut, raja, harapan. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan itu harus didasari oleh 3 hal ini. Ada kecintaan kita kepada Allah, ya, ada rasa takut kita kepada Allah, ada harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di balik amalan ini. Rasa cinta itu harus dibarengi dengan sikap rasa rendah hati, ya, penghinaan diri. Ya, itu disebut dengan dzul. Ya. Sedangkan khauf itu harus dibarengi dengan raja. Ya. Ketakutan itu harus dibarengi dengan sifat raja. Atau amal ibadah raja, pengharapan. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang mukmin. Dalam surat Al-Maidah Allah menyebutkan yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dalam ayat yang lain dalam Al-Baqarah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu mereka sangat cinta kepada Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menyifati para rasul dan nabinya. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya para nabi dan para rasul itu mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Ya, harapan, kecemasan itu ada dalam doa-doa para rasul dan nabi. Ceritakan seperti itu. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sehingga sebagian salaf berkata, ya, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Risalah Ubudiyah. Siapa yang menyembah Allah hanya dengan rasa hub, cinta saja, ya. Tidak ada perendahan diri sebagaimana tadi disebutkan, ya. Tidak ada ketakutan, tidak ada pengharapan, maka dia akan menjadi zindik. Ya. Zindik ini adalah istilah untuk orang-orang munafik. Dia akan jadi orang munafik. Siapa yang menyembah Allah hanya dengan raja saja, harapan saja, dia akan menjadi murji. Ya, jadi orang murjiah. Dan barang siapa yang menyembah Allah hanya dengan khauf, ketakutan, maka dia akan menjadi khawarij, haruri. Ini adalah istilah bagi orang-orang khawarij karena mereka pertama kali muncul itu di daerah Harura. Sehingga dinisbatkanlah khawarij itu dengan istilah haruriyun atau haruri. Ya. Dan siapa yang menyembah Allah dengan rasa cinta, takut dan harapan, maka ia adalah mukmin muwahhid. Yang ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Risalah Ubudiyah. Beliau juga berkata, din Allah Subhanahu wa taala adalah menyembahnya, taat dan tunduk kepadanya. Asal makna ibadah adalah adzul. Jadi ibadah itu, karena kita bahas tadi ya di pertama, di pembahasan tentang definisi ibadah, secara bahasa itu adalah ya, ketundukan dan merendahkan diri. Seseorang itu ketika merendahkan dirinya, dia tunduk. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan ibadah. Sehingga asal makna ibadah itu adalah harus ada dzul, ada penghinaan. Dikatakan dalam bahasa Arab, thariqun mu'abbadun. Itu kalau jalan itu dihinakan dan diinjak-injak oleh kaki manusia. Thariqun mu'abbad itu adalah ketika jalan itu diinjak-injak. Itu diistilahkan dengan mu'abbad. Akan tetapi ibadah yang diperintahkan mengandung makna dzul dan hub, yakni mengandung makna dzul yang paling dalam dengan hub yang paling tinggi kepadanya. Bentuk ibadah seorang manusia kepada Allah itu bukan hanya penghinaan diri, tapi juga dengan kecintaan. Ya. Seorang itu ketika menghinakan dirinya kepada Allah,
dengan kecintaan kepada Allah, ini namanya ibadah. Tapi kalau dia hanya cinta tanpa menghinakan dirinya, ini bahaya. Ini bukan ibadah namanya ya. Kalau dia menghinakan dirinya tanpa cinta, itu bukan ibadah. Kalau dia mencintai Allah tanpa menghinakan dirinya, juga bukan ibadah. Ibadah itu harus dua-duanya ada. Ada dia kecintaan kepada Allah dan ada penghinaan diri kepada Allah. Karena kalau dia hanya sekedar cinta tanpa menghinakan dirinya, dia akan masuk kepada lingkup zindik tadi disebutkan. Baik. Siapa yang tunduk kepada seseorang dengan perasaan benci kepadanya, maka ia bukanlah menghamba, menyembah kepadanya. Ini orang terpaksa. Ya. Seperti misalnya, ya, ada orang yang tunduk kepada seorang manusia, ya, tetapi tunduknya dia itu bukan karena kecintaan, karena dia terpaksa. Maka orang tersebut tidaklah dikatakan menyembah kepada manusia tadi, ya, karena dia membenci di dalam hati. Begitu juga ketika ada orang yang zahirnya itu seakan-akan taat kepada Allah, tetapi dalam hatinya tidak ada kecintaan, benci. Maka dia jadi munafik. Maka tadi dikatakan zindik. Baik. Siapa yang tunduk kepada seseorang dengan perasaan benci kepadanya, maka ia bukanlah menghamba atau bukanlah menyembah kepadanya. Dan jika ia menyukai sesuatu tetapi tidak tunduk kepadanya, maka ia pun tidak menghamba, tidak menyembah kepadanya. Dia suka, tapi dia tidak tunduk. Dia cinta, tetapi dia tunduk. Dia tidak tunduk, maka itu bukan ibadah. Ya, sehingga ibadah itu harus ada kecintaan dan harus ada ketundukan. Sebagaimana seorang ayah mencintai anak atau rekannya. Ya, seorang ayah itu kan dia mencintai, tapi dia tidak tunduk kepada anaknya. Ya. Karena itu tidak cukup salah satu dari keduanya dalam bab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dua-duanya ada. Tetapi hendaknya Allah Subhanahu wa taala lebih dicintainya dari segala sesuatu dan Allah lebih diagungkan dari segala sesuatu. Tidak ada yang berhak mendapatkan mahabbah dan khudu', ya, rasa cinta dan ketundukan yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah pilar-pilar kehambaan yang menjadi poros segala amal ibadah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya berkata, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli 'abidihi huma qutbani. Ibadah kepada Allah itu adalah cinta yang dalam kepadanya beserta kepatuhan penyembahannya. Ya, jadi ada cinta dan ada kepatuhan. Ada cinta, ada penghinaan diri. Dua hal ini adalah ibarat dua kutub. Wa alaihima falaqul ibadati dairun ma daru hatta qamatil qutbani. Di atas keduanya lah orbit ibadah beredar. Ia tidak beredar sampai kedua kutub itu berdiri tegak. Wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Sumbu ibadah itu adalah perintah. Perintah Rasulnya, bukan dengan perintah hawa nafsu, apalagi perintah syaitan. Ibnul Qayyim rahimahullah menyerupakan beredarnya ibadah di atas rasa cinta dan tunduk bagi yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan beredarnya orbit di atas dua kutubnya. Beliau juga menyebutkan bahwa beredarnya orbit ibadah adalah berdasarkan perintah Rasul dan syariatnya, bukan berdasarkan hawa nafsu dan syaitan. Karena hal yang demikian bukanlah ibadah. Apa yang disyaratkan baginda Rasulullah SAW itulah yang membuat orbit ibadah. Ya, itulah yang memutar orbit ibadah. Ia tidak diputar oleh bid'ah, nafsu, dan khurafat. Wallahu ta'ala alam. Ya, yang menjadi pembahasan kita kali ini. Pengertian tentang ibadah. Macam-macam ibadah. Cakupan ibadah. Pemahaman-pemahaman yang salah tentang batasan-batasan ibadah. Begitu juga dengan pilar-pilar ubudiyah yang benar. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di pasal yang ke-7. Ya, syarat diterimanya ibadah, tingkatan ad-din, lalu masuk ke soal-soal latihan bab yang ketiga, yaitu bab tauhid uluhiyah. Sehingga bisa di murojaah lagi dari sekarang oleh jamaah sekalian, ya, karena besok kita akan masuk ke pembahasan di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan soal-soal yang ada di bab
yang ketiga ini yaitu tauhid uluhiyah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub. Jazakallahu ta'ala, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta dinamakan. Amin ya rabbal alamin. Zakillah khairan wa barakallahu fik atas jemaah yang telah membacakan kitab Tauhid jilid 1. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya secara langsung, silakan di unmute audionya atau bisa melalui kolom chat yang insya Allah nanti akan Anda bacakan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ada yang bertanya ya, kalau gitu saya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di halaman, kalau di buku saya di halaman 78 mengenai macam-macam ibadah dan keluasan cakupnya. Saya ingin masuk kepada redho dengan kodoknya, Ustadz. Artinya ini merupakan bagian dari ibadah ya Ustadz. Artinya satu ketetapan datang dari Allah terhadap qada, artinya beriman dengan takdir ya Ustadz, baik maupun buruk. Yang di sini mungkin yang dipahamin adalah yang saya maksud adalah takdir yang tidak baik, dalam arti kata yang tidak sesuai dengan harapan kita atau keinginan kita gitu Ustadz. Ini kan merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Artinya hati, antara hati menerima dengan tidak menerima, artinya di situ ada rasa marah. Kan ini berbicara dengan amalan hati ya Ustadz di sini ya. Artinya seseorang harus menyadari bahwa takdir itu merupakan adalah sarana kita beribadah kepada Allah Ta'ala terhadap kodoknya yang Allah sudah tetapkan. Begitu ya Ustadz. Yang dimaksud seperti di sini, artinya kita memasukkan takdir itu bagian dari ibadah pada saat kita mensikapinya sebagaimana Allah inginkan. Begitu ya Ustadz? Ridho dengan takdir gitu ya. Ya. Artinya pada saat kita redho itu kita sedang ibadah kepada Allah Ta'ala, itulah yang Allah inginkan terhadap seorang hamba, terhadap takdir itu. Benar. Gitu ya. Nah, pada saat seseorang tidak menerima atau hatinya itu bertentangan dengan takdir itu, apakah di sini bagian dari bersimpangan dengan ibadah itu sendiri maknanya Ustadz? Benar, maksiat, sedang maksiat berarti. Artinya begitu ya Ustadz. Artinya pada saat kita tidak menerima, hati itu tidak redho, kita malah membuat sesuatu dengan macam-macam alasan ataupun nafsu di sini muncul Ustadz. Artinya situ kita sedang bermaksiat kepada Allah ya Ustadz. Benar. Tergantung kadarnya nanti kan maksiat itu dia bertingkat-tingkat kan. Baik Ustadz. Ya, itu yang mau ditanyakan. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Allahumma amin wa iyyak. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Menyambung pertanyaan lagi yang tentang qada itu. Ketika seseorang mendapatkan hal yang tidak baik gitu kan. Tapi qadarullah dia menghadapinya dengan tenang-tenang saja, tapi ada saja orang yang mengatakan diriku kok kayak seperti nggak refleksi, padahal itu kan sudah menimpa kamu, musibah menimpa kamu.
Kenapa dirimu santai-santai saja? Menyikapi orang yang berkata seperti itu, sebaiknya kita gimana, Ustaz? Apakah kita perlu menerangkan bahwa ya sudah qadarullah, atau ya kita mungkin kadang-kadang malah sudahlah, diterangkan pun kayaknya belum bisa mengerti. Itu sikap yang baik seperti apa ya, Ustaz? Baik, sikap yang baik. Jadi sebagaimana yang dikatakan haditsun nasa ala qadri uqulihim, ya, kita menyampaikan, kita berbicara dengan orang itu sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Sampai tahap mana pemahaman mereka. Jadi kalau kita berbicara dengan orang yang memang tidak pernah mengaji, ya, dia tidak tahu permasalahan-permasalahan agama, cukup sampaikan hal-hal yang umum. Misalnya ini sudah takdir, ya, sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Kalau dia sudah pernah ngaji, dia sudah punya ilmu dasar, ya, kita jelaskan bahwasanya jauh sebelum kita diciptakan, ya, ini sudah memang takdir saya, ya. Sebelum saya diciptakan, Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum semua manusia dan alam semesta ini diciptakan, itu sudah merupakan ketetapan yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ya, dan ini akan kita bahas insya Allah dalam pembahasan masalah takdir, ya. Seperti itu. Jadi kita sampaikan kepada orang tersebut sesuai dengan kadar akal mereka. Kalau memang itu tidak sampai kepada akal mereka dan itu akan berimbas kepada takdzib ayatillah atau takdzib ahadits Rasul, pendustaan kepada ayat Allah, pendustaan kepada hadis Rasul, mereka akan mengingkari dan yang lain sebagainya. Lebih baik tanggapi itu dengan hal-hal yang umum, ya, tanggapi hal-hal dengan yang umum, atau bahkan cukup dengan senyuman, ya. Itu bisa bermakna dakwah tersendiri dalam kondisi-kondisi yang khusus. Wallahu taala alam. Jazakallah khair, Ustaz. Ustadz, Amin. tanya sedikit Ustadz. Ya, Eh, silakan. Ustadz mau tanya tentang ini Ustadz. Ikhlas dan sabar itu sama Kak Ustadz? Itu aja Ikhlas Ustadz. dan sabar. Ikhlas dan sabar, iya benar. Ikhlas dalam pengertian syariat atau ikhlas dalam bahasa Indonesia? Eh, Dua-duanya aja Ustadz. Dijelasin. Dua-duanya. Baik. Ikhlas dalam bahasa Indonesia itu kan artinya merelakan. Iya kan? Artinya merelakan. Merelakan dan bersabar. Itu mungkin semakna, ya. Tapi kalau dalam bahasa syariat, ikhlas itu bukan maknanya merelakan, tetapi mengharap ridha Allah. Jadi kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang keikhlasan, maka yang dimaksud itu adalah beribadah mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan wajahnya Allah. Itu namanya ikhlas. Makanya lawan ikhlas itu dalam syariat, ya, dalam hadis, dalam Quran, lawannya adalah kesyirikan. Seseorang yang beribadah secara ikhlas, lawannya adalah beribadah dengan kesyirikan. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita memahami, ya, dalam bahasa kita ikhlas itu merelakan, merelakan dan bersabar itu semakna dan sejalan. Wallahu taala alam. Oh, sabar sama ikhlas dalam bahasa Indonesia itu sama ya Ustadz? Iya, misalnya kita katakan ikhlaskan saja. Ikhlaskan itu kan maksudnya apa? Merelakan saja kan? Relakan saja sudah. Apa yang diambil oleh Allah, apa yang dicabut oleh Allah, ikhlaskan. Ikhlaskan itu maksudnya relakan. Kalau dalam ini ya terima takdirnya maksudnya gitu. Oh gitu ya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Amin barakallahu fiik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban serta penjelasan dari Ustaz Abu Ayyub Jazakallah taala. Nah, untuk pertanyaan berikutnya dipersilakan kembali.
Baik, apabila sudah tidak ada yang ingin bertanya, sebelum kajian diakhiri, Ana mewakili jemaah mengucapkan syukron jazakallahu khairan barakallahu fiik atas keluangan waktu dan ilmu dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala, dan juga semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik.